Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan mengenai gerak. Kan yang kemarin takutkan karena belum ada yang paham, sama juga Jumat itu ada karena libur gitu. Ini kita akan menjelaskan mengenai gerak lurus. Nah, gerak lurus itu adalah salah satu bagian dari kinematika. Karena kinematika itu ada beberapa, contoh kita sebut saja seperti gerak lurus, gerak parabola, gerak dan yang lain itu adalah salah satu termasuk dari kinematika. Nah, di sini itu kita akan menjelaskan mengenai apa itu salah satu dari gerak lurus itu apa itu jarak, apa itu perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Nah, di sini kita akan menjelaskan apa itu jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan untuk mengenai materi awal tentang gerak lurus. Nah, jarak, apa itu jarak? Jarak itu adalah total dari yang kita tempuh. Contoh kayak gini ya. Ada sebuah benda seperti ini. Ada sebuah benda. Ini kita sebut saja pada titik awal. Kita sebut adalah titik awal ya. Titik awal sebuah benda atau orang berjalan ke arah kanan sejauh 2 meter. Kembali lagi ke arah kiri ke titik awal. Setelah itu dia berjalan ke arah kiri lagi sejauh 3 meter. Nah, terus kita jelaskan berapa jarak yang orang ini tempuh. Nah, orang ini menempuh jarak berapa meter? Pak, sejauh berapa ini? 5 meter. Kalau di antara kalian yang menyebutkan 5 meter, berarti itu jawabannya salah. Kenapa salah? Kita balik lagi ya. Contoh kayak gini. Ke arah kanan 2 meter. Ke arah kanan 2 meter. Setelah itu kembali lagi ke titik awal, maka dia itu sudah berjalan sejauh 4 meter. Setelah itu kembali ke arah kiri sejauh 3 meter, maka orang tersebut menempuh jarak sejauh 3 meter. Ini jarak. Maka kita ketahui orang tersebut berjalan sejauh 7 meter jaraknya itu. Selanjutnya berarti kita itu harus tahu berapa perpindahannya. Perpindahannya itu kita bisa lihat, simpulkan perpindahannya berapa. Contoh 7 meter Pak. Nah, itu pun masih salah kalau ada yang itu. Karena perpindahannya itu adalah berapa? 3 meter. Kenapa 3 meter? Karena kita itu tahu titik awalnya itu kan di sini. Di 0. Terus dia itu berpindah ke arah kanan. Kembali lagi ke titik awal. Terus ke arah kiri. Maka dia itu berpindah sejauh 3 meter. Jadi intinya itu perpindahan itu di mana titik awal orang tersebut ke titik akhir. Bukan kayak contoh ke kanan, ke madu, tapi intinya dari titik awal menuju titik akhirnya, itu perpindahan. Nah, karena jarak itu tidak dipengaruhi oleh vektor, karena jarak itu skalar, maka jarak itu kita itu tidak mengetahui kayak minus ataupun positif dan negatif. Kenapa? Karena skalar itu kita itu tidak memperlihatkan arah. Namun maksudnya arah itu tidak kita ketahui itu minus dan positifnya. Namun perpindahan itu karena vektor, maka kita itu harus ketahui positif dan negatifnya. Karena kita itu ke arah kiri di vektor itu, maka kita mengetahui perpindahannya itu minus 3. Namun atau bisa kita sebut adalah 3 meter ke arah kiri atau 3 meter ke bawah itu tergantung ya. Cuman menulis perpindahan 3 meter saja itu sudah benar. Selanjutnya kelajuannya berapa? Nah, kelajuan itu harus kita ketahui itu dipengaruhi oleh waktu. Kelajuan itu dipengaruhi oleh waktu. Maka persamaannya itu yang kita ketahui itu kelajuan itu adalah S sama dengan V per T. Tapi ini itu bisa kelajuan dan bisa percepatan. Jadi dua persamaan ini itu bisa kelajuan dan kecepatan. Oke. Oh iya.
ini persamaannya itu bukan S sama dengan Q per T, tapi S itu adalah S sama dengan Q kali T. Atau yang bisa kita ketahui, V sama dengan S per T. V itu apa? V itu bisa kita ketahui kelajuan atau kecepatan ya. Jadi persamaan T itu salah. Jadi harusnya itu adalah V sama dengan S per T. V itu bisa kita ketahui bisa kelajuan dan kecepatan. S itu apa? S itu adalah jarak. Jarak. Pokoknya perpindahan ataupun jarak itu bisa ketahui dengan S. Nah, T itu apa? T itu adalah satuan waktu. Waktu yang kita tempuh untuk sampai ke titik tujuan. Contoh saja seperti ini. Yaitu berjalan ke arah kanan selama 2 sekon. Terus kembali lagi ke arah kiri sama 2 sekon. Terus berjalan ke arah kiri itu sejauh 3 sekon. Maka kelajuannya itu kita ketahui adalah dari persamaan ini ya. Dari persamaan ini V sama dengan S per T, maka kita ketahui itu adalah karena kelajuan itu berhubungannya dengan jarak kayak gini, set, dan perpindahan itu berhubungannya dengan kecepatan, maka kita ketahui kelajuannya itu 7 meter, 7 ya. V itu sama dengan 7 dari persamaan ini tambahkan 7, dan waktunya pun yang ditempuh berapa? 2 tambah 2, 4 tambah 3, 7. Maka waktu yang ditempuh pun 7, maka yang kita dapat adalah kelajuannya itu adalah 1 meter per sekon. Ini untuk kelajuan. Terus untuk kecepatan bagaimana? Maka kita ketahui untuk percepatan masukkan lagi hanya yang kita pakai bukanlah jarak, namun yang kita pakai adalah perpindahan. Maka hasilnya adalah 3 dibagi 7. Apa 3 dibagi 7? Itu kita bisa ketahui dengan hasil ya. Hasilnya itu berbeda-beda. Yang ketahui adalah 0,37. Oh ini 6 ya, sekitar inilah, sekitar 0,32, ataupun kita bisa pakai kalkulator ya. Nah, ini adalah untuk mengetahui jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan menggunakan persamaan ini. Ini contoh kalau jarak itu apa? Jarak itu adalah jadi tempuhan ataupun hal yang kita lakukan dari awal sampai akhir, perjalanan awal sampai akhir itu jarak. Namun perpindahannya itu adalah jarak antara titik awal menuju titik akhir. Itu yang disebut perpindahan. Di jarak itu total yang kita tempuh keseluruhan. Namun untuk perpindahan adalah jarak dari titik awal menuju titik akhir. Nah, itu yang bisa kita sebut dengan jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Oke, ini mengenai titik awal ya, kita ketahui. Hapus. Terus selanjutnya kita mulai masuk mengenai GLB, gerak lurus beraturan. GLB ya. Apa itu GLB? GLB itu adalah gerak lurus beraturan, yang dimana ini itu tidak dipengaruhi oleh percepatan. Kenapa tidak dipengaruhi oleh percepatan? Kita ketahui adalah percepatannya itu 0. Kenapa 0? Karena kecepatannya itu tetap. Contoh, kita ketahui dari titik ini, titik awal sampai sini lah. Contoh dari rumah menuju ke sekolah. Ini dari rumah kita menuju sekolah. Nah, kita itu contoh menggunakan kendaraan ya. Ini contoh menggunakan kendaraan. Nah, dari rumah menuju sekolah itu menggunakan kendaraan itu. Contoh kita itu mendapatkan kecepatan yaitu 30. Kita itu mendapatkan kecepatan 10 meter per sekon. Nah, kita bisa ketahui kan 10 meter per sekon kecepatannya yang kita dapatkan ataupun kita konversikan ke kilometer, yaitu adalah 36 km per jam. Nah,
Kita bayangkan kecepatan kita itu adalah 36 km per jam menggunakan contoh motor ya. Dari rumah sampai ke sekolah. Ini konstan. Tidak bertambah, tidak berkurang. Nah, otomatis karena hal ini terjadi, maka ini kita bisa sebut dengan GLB. Namun hal ini itu jarang bahkan sulit untuk dilakukan karena kecepatan orang itu tidak mungkin konstan. Contoh kenapa tidak konstan? Karena kita pasti dipengaruhi kan oleh keadaan. Contoh ketika kita macet ataupun ketika kita buru-buru, maka kecepatannya akan bertambah. Kalau ketika macet, maka kecepatannya akan berkurang. Nah, oleh karena itu, percepatannya itu pun tidak nol dan kecepatannya tidak tetap. Nah, oleh karena itu untuk GLB sendiri itu seperti ini. Untuk GLB, maka ini untuk GLB ya. Jadi kalau GLB itu tidak tetap karena hal ini ya. Oke. Kalau kita lihatkan di grafik itu, di grafik kayak gini. Di grafik itu contoh kayak gini. Namun ini itu grafik itu bisa GLB ataupun GLBB. Jadi kalau gambar grafik itu tidak pasti ya. Ada yang grafik itu menuliskan kayak gini, menggambarkan kayak gini. Adapun grafik itu menggambarkan kayak gini. Dimana ini itu adalah S dan ini itu adalah setengah itu. Kenapa hal itu? Karena contoh kita itu jarak. Tapi kan kita melihat jaraknya itu tetap. Tapi waktunya itu berubah. Walaupun kita itu pun bisa seperti ini. Bisa seperti ini. Jaraknya kita berubah. Waktunya pun kita berubah-ubah. Namun yang kita ketahui adalah kecepatannya itu harus konstan. Itu yang disebut dengan gerak lurus beraturan. Karena kecepatannya konstan, maka grafiknya pun bisa seperti ini ataupun lurus tadi ya. Itu penjelasannya. Jadi ini mengenai GLB ya untuk awal. Karena persamaannya pun GLB itu tadi, jadi gak susah lah untuk GLB. Nah, sekarang kita masuk ke persamaan GLBB. Sekarang kita masuk ke materi GLBB. GLBB sendiri itu kepanjangan dari gerak lurus berubah beraturan. Sekarang kita menjelaskan mengenai GLBB ya. Nah, kalau kita ketahui tadi GLB itu adalah kecepatannya tetap dan percepatannya 0. Di sini kita akan mengetahui adalah GLBB adalah di mana kecepatannya itu berubah dan percepatannya itu tetap. Oleh karena itu kita mendapatkan persamaannya itu adalah V sama dengan V0 dikurangi dengan ditambah dengan A kali T. Nah, ini persamaannya. Ini pasti persamaan awal ya. Mengenai GLBB ini itu untuk gerak semu. Nah, ini untuk mengenai gerak semu GLBB. Nah, terus Pak, gimana sih penjelasan lanjut mengenai GLBB? Nah, GLBB. Kalau kita lihat dari grafiknya, yaitu adalah GLB sendiri kan tadi kita ketahui gini kan grafiknya. Nah, ini kan untuk GLB. Nah, sementara untuk GLBB sendiri itu di grafiknya itu berbeda. Terkadang seperti ini perubahannya, ataupun kayak ini. Kenapa hal itu terjadi? Ya karena berubah beraturan. Oleh karena itu kita dapat menjelaskan KBB. Oke. Nah, dari GLBB sendiri kan tadi ada persamaan ini kan ya. Ada persamaan V sama dengan V0 ditambah A kali T. Ada juga nanti itu persamaan itu S sama dengan V kali T ditambah setengah A kali T. Ini itu S itu untuk menentukan jarak perpindahan benda. Jarak perpindahan benda ketika nanti si benda tersebut akan berhenti. Ataupun ada persamaannya itu kayak gini. VT kuadrat sama dengan V0
dikurangi 2AT. Nah, kalau yang ini tadi bilang gerak semu, ini itu untuk yang tadi dibilang adalah gerak ketika bukan gerak, jarak ketika benda tersebut berada pada berapa meter untuk percepatannya. Nah, ini itu kita mengetahui adalah perlambatan benda tersebut. Si perlambatan dari benda ini, nah menggunakan persamaan ini. Kalau untuk menentukan jaraknya itu menggunakan persamaan ini. Nah, ini itu untuk GLBB ya. Karena kalau GLB itu tadi kan kita ketahui itu menggunakan persamaannya itu cuma ini kan, V sama dengan V. Kita mengetahui persamaannya itu hanya satu, adalah F sama dengan V kali T. Kenapa cuma satu? Ya kan tadi karena GLB sendiri itu kecepatannya itu tetap dan tidak dipengaruhi percepatan, maka persamaannya itu ini untuk GLB. Nah, kalau GLB itu beda-beda, ada ini, ada ini, ada ini. Jadi kita itu bisa menggunakan persamaannya itu berubah-ubah ya, berbeda-beda. Nah, contoh, kita masuk ke contoh soal. Karena kalau hanya menjelaskan tentang persamaan tanpa contoh soal itu pusing ya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soal, kita tahu contoh soal nomor 1 saja untuk GLBB. Itu adalah yang kita ketahui adalah sebuah mobil memiliki kecepatan 72 km per jam. Terus si mobil tersebut bukan berhenti ya, diperlambat selama 8 detik. Nah, terus yang kita ketahui adalah tentukan perlambatan mobil hingga berhenti. Perlambatan hingga berhenti. Nah, ini ya soalnya. Kita pertama gini, kita diketahui dulu apa? Kita ketahui adalah kecepatan awal. Kecepatan mobil tersebut adalah V0-nya itu tadi berapa? 72 km per jam. Karena kita mengikuti satuan internasional, karena jam itu bukan satuan internasional, maka kita ubah jam itu menjadi detik. Maka kita konversikan kilometer menjadi meter. Maka kita ketahui adalah kita konversikan menjadi 20 meter per second. Terus kita ketahui juga di sini kan T ya, ada T. T-nya itu berapa? T-nya itu kita itu adalah 8 detik. 8 sekon. Nah, terus di sini kita ditanyakan apa? Kita ditanyakan itu adalah VT. VT-nya berapa? Nah, ini ya, kita ketahui VT-nya itu berapa. Oke. Kita hapus ya. Kita nanti ulang lagi. Tulis lagi ya, diketahuinya. Oke. Kita ketahui juga tadi V0-nya itu kan 20 meter per second. T-nya itu 8. Yang kita tanyakan itu adalah VT. Nah, maka persamaannya kayak ini ya. Maka persamaannya itu kita ketahui yaitu adalah FVT. Karena kita itu mencarinya itu bukan VT ini itu ya, salah. Tetapi percepatan. Kenapa? Kan tadi diperlambat otomatis karena perlambatannya itu adalah yang kita cari, maka yang kita ketahui bukan VT ya, tapi percepatan atau A. Nah, persamaannya itu adalah jawabannya itu adalah persamaannya itu adalah VT kuadrat
sama dengan V0 dikurangi 2AT. Nah, karena tadi kita ketahui V0-nya itu 72 km, maka VT-nya itu kita tidak ketahui ya, belum itu bensin 0. Karena VT-nya kita tidak ketahui ya, maka otomatis itu adalah 0 kuadrat. V0-nya berapa? V0-nya 20 kuadrat dikurangi 2 dikali A, ini 8. Berapa? Nah, di sini banyak orang yang bingung gitu, Pak, ini gimana? Ataupun ini kali nanti dikurangi ini langsung. Sebenarnya karena di sini ada variabel dan yang VT ini tidak memiliki variabel, kita tukar tempat. 2 dikali 8 itu adalah minus 16A. Karena minus 16A kita tukar menjadi 16A. Ini bisa tambah ataupun ini, itu tidak apa-apa. Yang penting ketika nanti kita dipindahkan itu adalah positif ya. 16A. Nah ini kan dipindahkan, 0 kuadrat adalah 0, maka kita ketahui 20 kuadrat adalah 400. Maka A adalah 400 dibagi 16. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 25 meter per sekon kuadrat. Maka percepatannya itu yang tadi kita ketahui di soal adalah 25 meter per sekon kuadrat. Nah, ini untuk contoh menggunakan persamaan yang tadi yang Bapak bilang itu untuk VT itu untuk kita ketahui bisa untuk mengetahui perlambatan ataupun VT itu kita ketahui adalah kecepatan akhir benda. Nah, kita bisa gunakan untuk persamaan untuk menyelesaikan soal ini ya. Oke, terakhir langsung saja diketahui. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang kedua ya. Kita pakai persamaan yang tadi yang S sama dengan V0 kali T itu kita pakai soal ya. Ini Bapak kasih soalnya lisan nggak kecil bornya. Jadi kita ketahui langsung aja ya. Nah, kita ketahui ada soal yaitu adalah sebuah mobil yang memiliki kecepatan yaitu 40 km per jam. Ada mobil yang memiliki kecepatan 40 km per jam. 40 km. Ada sebuah mobil yang memiliki kecepatan 40 meter per sekon. 40 meter per sekon. Terus mobil tersebut ditambah dengan percepatan, yaitu 2 meter per sekon kuadrat. Nah, yang kita tanyakan yaitu adalah berapakah jarak mobil tersebut ketika dipercepat dalam waktu 30 detik. Berarti kita ketahui C ini itu 30 ya. Dipercepat dalam waktu 30 detik. Maka kita tanyakan apa? Tanyakan itu S. Persamaannya yang mana? Persamaannya itu adalah yang S sama dengan V kali T ditambah setengah kali A kali T. Maka hasilnya kita masukkan V itu berapa tadi? 40. T ini itu 30 ditambah setengah dikali 2 dikali 30. Nah, kita tahu ya sini itu oh ya VT ini kuadrat, ini kuadrat. Ini ya. Kalau yang ini pakai kuadrat, yang ini pakai kuadrat. Dari persamaannya. Nah, kita kalikan 40 kali 30 yaitu kita tahu 4 kali 3 12 tambah kosong, maka kita tahu adalah 1200 ditambah setengah kali 2 1 30 kuadrat berapa? 900. 1 kali 300 1 kali 900 adalah 900. Maka berapakah jarak yang ditempuh mobil tersebut ketika diberi percepatan 2 meter per sekon kuadrat dalam waktu 30 detik adalah S-nya itu adalah 2100 meter. Maka jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah sejauh 2100 meter atau 2,1 km. Nah, ini bisa kita pakai persamaan ini ya. Persamaan ini kita bisa pakai untuk membedakan antara persamaan S dan T. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, ini salah satunya ya.